Ketemu lagi. Ya, kali ini kita akan bahas bagaimana memilih jurusan kuliah yang ideal. Kalau yang baik, mungkin saya tidak bisa ngeklaim, tapi yang ideal. Yang mana kita harus tahu dasar konsepnya bahwa perkuliahan ini bukan sesuatu hal ataupun sesuatu perjalanan yang singkat. Saya bisa bilang seperti itu. Karena apa? Ya pada umumnya bahwa perkuliahan itu dijalani 6 sampai 8 semester ya, yang which is itu bisa sampai 4 tahun. Bahwasanya adalah pengambilan keputusan terhadap pemilihan jurusan kuliah itu merupakan satu suatu keputusan yang besar. Kenapa? Dalam kuliah selain kita memilih jurusan, kita akan melalui semester, akan menjalani kurikulum, menjalani waktu gitu ya, yang kurun waktu cukup lama. Yang notabene itu adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen. Nah, komitmen di sini itu sangat dipengaruhi oleh informasi-informasi ataupun pengambilan keputusan yang lain sebelumnya. Bisa saja itu pengambilan keputusan yang kecil ataupun yang besar. Oke, kita fokus untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang bingung dalam memilih jurusan kuliah. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus mengenali diri teman-teman secara utuh. Bagaimana caranya? Ya, hal yang paling simpel adalah lihat nilai rapor. Itu hal yang paling simpel terkait dengan kemampuan ataupun keterampilan akademik yang teman-teman miliki. Yang kedua adalah teman-teman harus paham dulu karakternya, karakter diri teman-teman ya. Terus bagaimana mas cara mengetahui karakter diri kita? Coba tanya dengan ayah, ibu, ataupun saudara, ataupun teman-teman dekat kamu, bahwa karaktermu seperti apa sih? Gitu ya. Yang mana dua poin ini terkait dengan kemampuan akademik dan juga karakter itu sangat mempengaruhi perjalanan teman-teman dalam kuliah. Selanjutnya yang ketiga itu adalah apa sih minat teman-teman. Kalau anak-anak sekarang bilangnya sih apa sih passionnya teman-teman gitu. Yang mana passion ini akan menjadi pendorong ataupun menjadi energi dalam teman-teman menjalani perkuliahan. Loh, cuma 3 itu? Iya, 3 itu yang dasar. Ya, kenapa semuanya berfokus kepada diri, kepada individu? Ya karena individu ini yang akan menjalani perkuliahan tersebut, ya kan? Jadi fokus dulu ke faktor internalnya dulu, jangan faktor eksternalnya dulu, gitu ya. Karena faktor eksternal kita akan bahas selanjutnya. Tapi di sini dengan teman-teman kenali diri sendiri, teman-teman tahu potensinya, tahu kelemahannya dan tahu minat. Nah, 3 kombinasi ini akan membuat pemilihan jurusan menjadi lebih clear, menjadi lebih jelas, menjadi lebih terfokus. Kenapa? Karena dari 3 bekal ini adalah apa ya? Ya tadi kalau saya bilang energi, kendaraan ataupun resource yang teman-teman miliki untuk menjalani perkuliahan selanjutnya. Oke. Kita geser. Kemudian apa cuman itu mas? Enggak, ada beberapa hal yang lain yang menurut saya cukup bisa dilakukan. Yang pertama, teman-teman setelah mengenali diri, baru nih menggunakan informasi-informasi tadi untuk dikombinasikan ataupun dicocokkan dengan peluang yang ada. Contoh misalnya, saya itu tidak terlalu suka dengan hitung-hitungan matematika. Kemudian berupaya untuk menghindari perkuliahan yang terlalu banyak hitung-hitungannya. Faktanya nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Kenapa? Di semua jurusan itu pasti ada hitung-hitungan. Di jurusan sosio humaniora juga itu ada yang namanya statistik, ada yang namanya penelitian kuantitatif. Nah ini yang harus teman-teman pastikan.
bahwa untuk tadi saya bilang bahwa keterampilan ataupun kemampuan akademik itu perlu dibaca. Nah, ketika teman-teman sudah mulai mengambil keputusan untuk kuliah di satu bidang, misalnya contoh satu aja, matematika. Berarti teman-teman juga harus berkomitmen nih untuk mempelajari matematika. Tidak lagi bisa menghindar bahwa aku pengen menghindari matematika. Enggak gitu konsepnya. Bahwa berarti teman-teman perlu belajar untuk memahami matematika sesuai dengan konteks jurusan yang teman-teman pilih. Selanjutnya resource eksternal ya. Eksternal terdekat dulu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita hidup di sebuah keluarga yang mungkin terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, gitu kan ya. Yang mana keluarga ini menjadi faktor kedua setelah diri sendiri. Yang mana ketika kita berkuliah, pemilihan jurusan itu pasti dipengaruhi oleh orang tua. Fenomenanya adalah biasanya anak itu direkomendasikan untuk kuliah itu berdasarkan sudut pandang orang tua. Misalnya contoh, ini saya tidak mendeskripsi tapi ini data, maksudnya ini faktanya di lapangan, bahwa ketika misalnya orang tuanya dokter, kemungkinan besar anaknya akan direkomendasikan menjadi dokter. Mungkin lebih umumnya adalah ketika orang tuanya bekerja di dunia kesehatan, pasti akan merekomendasikan anaknya sebagai dokter, ambil kuliah di kedokteran. Begitu juga ketika misalnya orang tuanya berkecimpung di wilayah hukum, biasanya anak-anaknya akan diarahkan ke bidang hukum, seperti itu. Mungkin ketika misalnya orang tuanya berprofesi sebagai guru, jauh tidak jauh, anaknya akan direkomendasikan untuk di dunia pendidikan. Nah, balik lagi, ini bisa jadi hal yang mendukung. Kenapa mendukung? Karena dengan adanya kedekatan dengan keluarga, dengan orang tua, informasinya bisa jadi lebih utuh, teman-teman. Mungkin teman-teman yang lulus SMA baru dapat gambaran, tapi kalau misalnya kita diskusi dengan orang tua yang sudah punya profesi seperti itu, punya backupan lah, atau punya backingan informasi gitu kan, mungkin literatur juga gitu ya. Tapi di sisi lain, ini juga tidak mesti harus dipenuhi, karena masing-masing individu itu unik, punya perbedaan. Mungkin ada yang anaknya, ada orang tuanya dokter gitu ya, anaknya pengen jadi misalnya politisi gitu, bisa. Ada juga yang mungkin orang tuanya dari teknik gitu ya, anaknya pengen jadi pengen kuliah di dokteran, bisa. Tapi intinya adalah mencoba mencari benang merah bahwa si anak ini yang akan kuliah ini yang akan menjalani itu semua. Orang tua sebagai support system, ya overall membiayai, mendoakan gitu ya, memberikan fasilitas, itu orang tua. Tapi pastikan bahwa anak Anda ataupun kitanya dan orang tua itu seiring sejalan dalam tujuan, yaitu mencapai kehidupan yang baik ke depannya. Jangan sampai justru malah anak-anak tidak mendapatkan arahan yang baik dari orang tua. Dan juga jangan juga bahwa orang tua terlalu mengambil keputusan secara sepihak agar anak ini kuliah di di jurusan yang diinginkan orang tua. Nggak bisa juga seperti itu. Kenapa? Berat. Ketika misalnya anak tidak dapat arahan, ya berat dia untuk menjalani masa depannya. Dan ketika misalnya anaknya menjalani perkuliahan berdasarkan jurusan yang diinginkan orang tuanya, berat juga, karena menggendong ataupun memikul cita-cita orang tua. Nah, dalam hal ini untuk khusus keluarga, bagaimana keluarga ini menjadi sebuah ekosistem ataupun sebuah support system yang saling mendukung, saling melengkapi, agar agar satu persatu langkah-langkah kita dalam kehidupan itu terwujud. Mungkin itu untuk sampai ke keluarga. Dan kunci dari keberhasilan support system ini adalah komunikasi. Ingat, komunikasi itu sangat bervariasi dan punya karakter masing-masing. Harapannya komunikasi antar individu di dalam keluarga itu bisa ditemukan polanya. Jangan sampai komunikasi ini tidak berjalan, ataupun berjalan tapi ala kadarnya, yang mana ini akan menjadi sandungan ataupun menjadi penghalang ketika si individu ataupun si anak ini menjalani karirnya di dunia pendidikan ataupun dalam bangku perkuliahan. Dan sebagai orang tua wajar kok kita pengen punya mimpi ke anak kita, tapi poinnya adalah sudut pandangnya harus holistik, harus utuh, seperti itu teman-teman. Next kita akan bahas resource selanjutnya. Thank you.